Nah, maka ya lihat dulu Anda sesuai nggak dengan spek Anda. Kalau sesuai dengan spek Anda dan bagi Anda penting, tanyakan. Tapi kalau bagi Anda tidak penting, ya sudah, nggak ada masalah. Terima saja. Dan sudah, jangan diungkit-ungkit lagi, jangan dibuka-buka lagi. Aib yang sudah ditutupi oleh Allah, jangan dibuka-buka lagi. Itu yang dimaksud dengan menutup aib. Tapi dalam hal ini, kalau cowoknya nanya dan menurut cowoknya penting, ya berarti Anda harus jawab dengan jujur. Karena kalau Anda tidak jawab dengan jujur, berarti Anda berbohong. Berarti Anda menyembunyikan sesuatu yang dia cari pada Anda. Salah satu yang dia cari pada Anda. Kan sudah saya bilang ada list-listnya semua. Saya bilang sama istri saya, Dek, cuma 2 hal yang bisa, sama Ummu Alila, cuma 2 hal yang membuat saya bisa untuk berlaku hal ekstrim pada kamu, dalam arti kemudian mentalak. Apa? 1, kamu berzina dengan orang lain. 2, kamu murtad. Tapi kesalahan yang lain saya bisa maafkan insya Allah. Maka karena bagi saya itu penting banget. Karena bagi saya menjaga diri dia itu penting banget. Maka saya perlu kualitas ini sebelum saya menikahi dia. Itu bagi saya. Tapi bagi laki-laki yang lain, saya nggak bisa menyamakan karena buktinya banyak laki-laki yang juga bisa menerima. Karena kenapa? Bisa jadi laki-lakinya juga nggak 100% bersih. Dan saya tahu sulit banget untuk menemukan orang bersih zaman sekarang. Tapi teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui, perempuan-perempuan yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup dia, termasuk kesalahan-kesalahan, kalau ini misalnya contoh berzina secara online, misalnya secara video call, untung nggak berzina secara langsung. Tapi taruhlah misalnya dia berzina secara langsung, ataupun melakukan hal-hal yang lain yang kemudian nggak pantas. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi itu banyak mengenal dan sangat respect, sangat-sangat respect. Kadang-kadang kualitas orang yang pernah berbuat salah itu lebih baik daripada kualitas orang-orang yang nggak pernah berbuat salah. Kenapa? Karena kesalahannya terus menghantui dia dan mengingatkan kepada dia untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk Allah. Maka ketika dia dikasih second chance, dia akan menggunakan second chance-nya itu lebih baik daripada orang-orang yang biasa. Jadi jangan juga kita memandang orang-orang yang pernah berlaku hal-hal yang salah sebagai kemudian sebuah keburukan bagi dia. Jangan pernah memandang seperti itu. Kenapa? Ingat baik-baik, kalau Anda mulai merendahkan orang karena kemaksiatan dia di masa yang lalu, maka Anda akan diuji dengan kemaksiatan yang sama. Jadi Allah pengen ngelihat Anda kalau dikasih sesuatu hal yang sama, dikasih suatu kejadian yang sama, Anda bisa nggak sehebat yang Anda omongkan? Jadi jangan pernah menghina orang karena kemaksiatan dia. Nggak suka sama kemaksiatan dia, boleh, tapi jangan dihina. Nggak cocok sama kemaksiatan dia, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan dihina orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat jangan dihina. Anda nggak suka sama maksiatnya boleh, tapi jangan orangnya. Karena orangnya bisa berubah dan bisa jadi berubah lebih baik daripada Anda. Sudah saya sampaikan, yang paling benci sama Nabi dulu, yang mau bunuh Nabi dulu, terbaring mesra di sebelah Nabi SAW. Sementara ada orang-orang yang kemudian seperti kita, yang mencintai Nabi aja nggak jelas. Yang nggak jelas juga seperti apa ujungnya. Kok kita bisa menjudge orang? Nggak juga. Jadi monggo silahkan, kalau ini adalah yang nanya perempuan, boleh bertaubat kepada Allah. Insya Allah akan kasih yang terbaik pada Anda. Karena banyak perempuan-perempuan yang dulunya jahiliyah seperti Hindun yang bahkan mengunyah jantungnya Hamzah, tapi berakhir mulia ketika dia membela Rasulullah dalam perang Yarmuk misalnya, dengan pembelaan yang sangat luar biasa.